bertemu lagi di ibadah online Sekolah Minggu GKRI Mojorejo. Kali ini Kak Grace dan Kak Feve akan menemani adik-adik beribadah di rumah. Nah, sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Mari adik-adik kita lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami ucapkan kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Engkau menyertai kami semua di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kak Gis, aku punya tebak-tebakan nih. Apa-apa? Kuda apa yang bikin capek? Kuda bikin capek. Kuda yang berat. Bukan. Salah. Kuda lari cepat. Salah. Apa, Fe? Nggak Nyerah tahu, nih, nyerah. Nyerah. Wah, jawabannya kudaki-daki gunung yang tinggi. Boleh. Kalau daki-daki gunung beneran capek ya. Tapi kalau kita nyanyi daki-daki gunung yang tinggi kayaknya nggak bakalan capek deh. Tapi kita malah semangat. Ya dong, pastinya semangat. Ayo adik-adik, kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan kudaki-daki gunung yang tinggi. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada,
suka baca Alkitab nggak? Suka dong, di dalam Alkitab itu kan banyak hal seru dan menarik yang bisa kita temuin. Nah, sekarang adik-adik di rumah suka baca Alkitab juga nggak? Nah, kakak punya pertanyaan nih, tebak-tebakan sedikit buat adik-adik. Kalau adik-adik rajin baca Alkitab, terus rajin ikut sekolah minggu, pasti tahu jawabannya. Adik-adik yang di rumah yang tahu jawabannya, langsung aja tulis jawabannya di kolom chat live. Nanti kalau benar ada hadiah menarik dari kakak-kakak semua ini. Pertanyaan apa nih Kak Gif? Dengar baik-baik ya, ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, pertanyaan pertama, siapa nama anak kembar Ishak? Kakak ulangin ya, siapa nama anak kembar Ishak? Oke, pertanyaan keduanya apa Kak? Oke deh, pertanyaan kedua disimak baik-baik ya. Siapakah yang mati untuk menebus kita dari dosa? Ulangin sekali lagi ya. Siapakah yang mati untuk menebus kita dari dosa? Oke, pertanyaan ketiga, dengerin. Siapa nama ratu cantik dan pemberani di Persia yang menyelamatkan bangsanya? Kakak ulangin, siapa nama ratu cantik dan pemberani di Persia yang menyelamatkan bangsanya? 3 pertanyaan ya. Nah, diingat jawabnya di kolom live chat, tempat adik-adik semua absen waktu sekolah minggu. Oke, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Enda. Ayo adik-adik, kita duduk manis ya. Kita siapkan hati kita nyanyikan satu pujian burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terupa oleh penciptanya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Shalom anak-anak, kembali lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, kalau kalian mau siap untuk diberkati, ayo kita semua berdoa dulu sebelum mendengarkan
firman Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami, buat setiap kesempatan yang sudah Engkau berikan. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berkati setiap kami, urapi kami, biar kami mengerti Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang harus kami pelajari dan kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitahlah Baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekhai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termaksud golongan penjaga pintu, telah beriktihar membunuh Raja Ahasuerus. Tentara, tentara! Hormat raja. Bawakan dulu kepada saya buku kitab pencatatan sejarah. Baik raja, hamba akan mengambil buku pencatatan sejarah. Ini dia catatan sejarahnya. Hamba sudah menemukannya raja. Bacakanlah, saya ingin tahu pencatatan sejarah apa yang bertambah dalam beberapa waktu yang lewat. Di dalam buku pencatatan sejarah terdapat seorang nama Mordekhai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja, berusaha untuk membunuh Raja Ahasuerus. Mendengar hal itu, maka bertanyalah raja, "Kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekhai oleh sebab perkara itu?" Kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Siapakah itu yang di pelataran? Pada waktu itu, Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada Baginda bahwa ia hendak menyulakan Mordekhai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Lalu jawab para biduanda raja kepada Baginda, "Itulah Haman, ia berdiri di pelataran." Maka titah raja, "Suruhlah dia masuk." Titah raja kepada tuan agar tuan masuk menghadap raja. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, "Mendekatlah. Apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya?" Kata Haman dalam hatinya, "Kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih dari kepadaku?" Oleh karena itu, jawab Haman kepada raja, "Mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya,
Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Maka titah raja kepada Haman, "Segera ambillah pakaian dan kuda itu, seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu." Lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu, dan dikenakannya pakaian itu kepada Mordekai. Kemudian diaraknya Mordekai melalui lapangan kota itu, sedang ia menyerukan di depannya, "Beginilah yang dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya." Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian kembalilah Mordekai ke pintu gerbang istana raja. Tetapi Haman bergesa-gesa pulang ke rumahnya dengan sedih hatinya dan berselubung di kepalanya. Dan Haman menceritakan kepada Zeres istrinya dan kepada semua sahabatnya apa yang dialaminya. Maka kata para orang arif bijaksana dan Zeres istrinya kepadanya, "Jikalau Mordekai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia. Malahan engkau akan jatuh benar-benar di depannya." Selagi mereka itu bercakap-cakap dengan dia, datanglah sida-sida raja, lalu mengantarkan Haman dengan segera ke perjamuan yang dilakukan oleh Ester. Tadi kalian sudah melihat video tentang cerita, yaitu tentang siapa? Ya, tentang Mordekai. Siapa itu Mordekai? Mordekai itu adalah ayah angkatnya Ester. Di minggu yang lalu kalian sudah dengar ya cerita tentang Ester. Nah, kali ini kita akan belajar dari Mordekai. Mordekai ini orangnya sangat baik, taat kepada Tuhan, dan dia benar-benar membela kebenaran, memperjuangkan kebenaran. Nah, itulah kenapa Mordekai ini sangat menyukakan hati Tuhan. Nah, di cerita yang tadi kalian sudah lihat bahwa Haman, salah seorang pejabat istana itu ingin merekayasa sesuatu supaya Mordekai itu dihukum. Namun apa yang terjadi ketika dia berniat menyampaikan itu kepada raja, keadaan semua berbalik. Karena apa? Sebelum bertemu dengan raja, raja waktu itu tiba-tiba ingin melihat atau meminta pegawainya yang mencatat sejarah tentang kerajaannya itu bertanya, "Siapakah orang yang sangat berjasa kepada kerajaan kita?" Lalu pegawai yang mencatat sejarah itu berkata bahwa ada yang namanya Mordekai. Mordekai dulu itu menyelamatkan raja dari kematian yang direkayasakan oleh dua penjaga pintu, yaitu yang bernama Bigtan dan Teresi. Nah, akhirnya raja ingin memberikan kehormatan kepada Mordekai. Nah, ketika raja melihat siapa itu yang di luar, ternyata Haman yang memang hendak mau menemui raja. Akhirnya raja bertanya kepada Haman, kan tadi kalau misalkan tuh ada orang yang sangat berjasa, apa yang harus kita berikan untuk menghormatinya? Nah, dipikirnya si Haman, dialah orang yang berjasa itu. Dia bilang kepada raja, wah kalau orang yang berjasa dan harus dihormati itu harus diberikan
eh, pakaian yang seperti dipakai seorang raja, harus dinaikkan kuda yang biasa ditunggangin raja, dan segala kehormatan itu harus diberikan kepadanya. Dia harus diarak ke lapangan, ke tempat-tempat penduduk, supaya penduduk semua tahu bahwa inilah orang yang dihormati dan berjasa kepada kerajaan. Akhirnya apa? Raja berkata, baik, lakukan semua itu kepada Mordekai. Wah, betapa sedihnya Haman yang tadinya mengira bahwa dialah yang akan diberikan hadiah penghormatan, tapi ternyata diberikan kepada Mordekai, orang yang sangat dia benci, bahkan ingin dia berikan hukuman. Anak-anak, dari sikap Mordekai ini kita bisa belajar. Kita tidak perlu ragu-ragu untuk memperjuangkan kebenaran, berbuat kebaikan. Memang ada kalanya ketika kita memperjuangkan kebenaran itu tidak serta-merta kita akan mendapatkan penghormatan. Bahkan mungkin orang-orang itu seringkali menolak apa yang kita lakukan dan tidak memandang baik. Tapi percayalah, Tuhan melihat hati kita, kerinduan kita. Sehingga suatu saat jika waktunya tiba, Tuhan akan meninggikan kita. Seperti Mordekai tadi, Tuhan bisa meninggikan dengan cara yang luar biasa. Tadi Mordekai mengalami apa? Pertolongan Tuhan. Dia diluputkan dari kematian, diluputkan dari hukuman yang direkayasa oleh Haman. Yang kedua, Mordekai diberikan penghormatan, diberikan pakaian seperti seorang raja, dinaikkan tunggangan, naik kuda yang ditunggangi oleh seorang raja. Nah, itulah hadiah, reward dari Tuhan buat orang-orang yang mau memperjuangkan kebenaran. Jangan pernah ragu untuk berbuat baik dan membela kebenaran. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Tuhan, ajari kami untuk senantiasa memiliki keberanian untuk berbuat baik. Karena kami tahu Tuhan, Engkau akan menyukai siapapun anak-anak-Mu yang berbuat kebaikan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sebentar lagi akan melaksanakan ujian sekolah. Tuhan tolong mereka dalam persiapkan. Biarlah mereka Tuhan memiliki semangat belajar sehingga ketika mereka mengerjakan tugas ujian mereka bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk pandemi yang sedang melanda kota kami, negeri kami. Tuhan tolong Tuhan, biarlah pandemi ini segera berlalu sehingga kami bisa ke gereja lagi, bersama-sama teman-teman beribadah bersama, juga kami boleh bersekolah seperti dulu lagi. Tuhan, kami serahkan Tuhan, semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami hanya mengandalkan perlindungan-Mu saja yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah kami, berkati juga semua kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, bagaimana cerita firman Tuhan tadi? Semoga adik-adik semua diberkati ya. Sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Nanti persembahannya dimasukkan ke dalam amplop yang ada di mama atau papa ya. Ya, yuk adik-adik kita sambil menyanyikan sebuah lagu Ku Istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti,
adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Tadi yang sudah menjawab pertanyaan di kolom live chat akan diumumkan di kolom komentar sebentar lagi ya. Yang sudah benar menjawab. Terima kasih buat adik-adik yang sudah menjawab dengan baik. Mantap nih. Oh ya Kak Gis, aku punya satu tebak-tebakan lagi. Apa nih? Nih gini. Mobil apa yang bikin galau? Mobil yang bikin galau. Mobil-mobilan. Bukan. Mobil yang mahal banget, nggak bisa beli. Bukan. Apa Kak? Mobil. Susah banget sih. Mau bilang sedih banget karena ibadahnya udah mau selesai. Sedih ya Kak. Aduh, gimana ini ya adik-adik? Tenang, nanti minggu depan kita akan ketemu lagi di waktu yang sama, hari Minggu jam 3 sore. Oh gitu ya. Ya, Udah deh. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah dari awal hingga akhir ini ya Tuhan. Tuhan, kami telah memberikan persembahan, kiranya persembahan ini bermanfaat untuk pembangunan kerajaan-Mu. Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah pada sore hari ini. Kiranya Engkau selalu menyertai kami di sepanjang hidup kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, dan nama kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. amin. Ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hai teman-teman, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.